Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar tentang steganografi, yaitu seni menyembunyikan rahasia dalam media digital. Kita akan melihat bagaimana sebuah teks bisa disisipkan secara tersembunyi ke dalam video, dan bagaimana teks tersebut bisa kita ambil kembali. Yuk simak terus. Steganografi memungkinkan kita menyembunyikan data tanpa mengubah penampilan visual dari media, dalam hal ini video. Salah satu metode populer adalah menggunakan Least Significant Bit atau LSB, yaitu menyisipkan data ke bit paling kecil dari sebuah pixel agar perubahan tidak terlihat oleh manusia. Untuk contoh, kita gunakan video berdurasi singkat, misalnya 3 detik dalam format MP4, dan sebuah pesan teks rahasia yang ingin kita sembunyikan. Kita akan menggunakan Python sebagai alat bantu untuk proses ini. Langkah pertama, kita baca video frame demi frame. Lalu, kita ubah pesan teks menjadi data biner, sederhananya angka 0 dan 1. Setiap bit data tersebut kita sembunyikan ke bagian paling bawah dari pixel video, sehingga terlihat seperti gambar aslinya. Tapi sebenarnya sudah ada pesan yang tersembunyi. Setelah proses selesai, kita simpan video baru yang sudah ada pesan rahasianya. Untuk mengambil kembali pesan, kita baca video yang sudah disisipi pesan dengan cara yang sama, yaitu frame per frame. Kemudian kita ekstrak bit-bit yang tersembunyi dari pixel video tersebut. Setelah bit-bit ini terkumpul, kita gabungkan kembali menjadi teks asli yang kita sisipkan dulu. Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan program dari steganografi dari teks ke video. Pertama, saya mendapatkan program ini dari internet. Di sini bisa kita lihat listing programnya. Pertama, ketika program dijalankan, maka akan ada sebuah input. Yang pertama, menyimpan pesan ke dalam video atau melihat pesan rahasia dari video yang sudah di steganografi. Jika kita mencet sebarang, maka akan keluar dari program. Lalu ketika kita menekan tombol 1, maka loncat ke main. Program main ini adalah ini. Di sini diminta inputan berupa teks yang akan dimasukkan ke dalam video. Kemudian diminta juga nama video yang akan diinputkan oleh teks tersebut. Kemudian akan memanggil fungsi frame extraction dari nama file video tersebut. Di sini adalah fungsi untuk mengekstrak setiap frame dalam video yang diupload. Kita lihat fungsi frame extraction ini ada di sini. Nah, dia akan membuat folder baru sementara yang namanya TMP. Kemudian dia akan membuka video yang ditentukan tersebut. Kemudian setiap video tersebut akan diambil setiap framenya dengan fungsi ini. Kemudian setelah diambil, setiap frame tersebut akan disimpan dalam file yang berekstensi PNG ini. Jika selesai, maka akan kembali ke awal. Kemudian ada fungsi call ffmpeg. Ini adalah library tambahan yang sangat penting ya untuk mengekstrak file MP3 ini dari video tersebut. Kemudian setelah itu masuk ke fungsi encode string, yaitu untuk memasukkan pesan rahasia yang kita inputkan di awal tadi ke dalam tiap frame yang sudah diekstrak. Kemudian kita lihat dulu fungsi dari encode string ini adalah di sini. Setiap string akan dipisah ya. String tersebut akan dimasukkan ke dalam masing-masing frame yang sudah dibentuk dalam sebuah file gambar PNG. Jadi ini steganografinya menggunakan metode LSB. Nah, jadi dari input string ini akan dimasukkan ke video ini dengan LSB ini. Kemudian setelah selesai, maka file frame berupa PNG tersebut akan disimpan yang sudah disisipkan teks rahasia. Kemudian akan ditampilkan informasi di sini. Setelah itu, untuk menggabungkan frame yang sudah dimasukkan teks rahasia tersebut menggunakan fungsi library eksternal ffmpeg ini menjadi nama file video.mov. Kemudian digabungkan juga dengan file MP3-nya yang sudah diekstrak sebelumnya. Nah, setelah itu dihapus file sementara yang berupa frame-frame tersebut dengan fungsi clean tmp. Ini adalah clean tmp.
Jadi folder yang bernama TMP ini akan dihapus. Nah, itu fungsi untuk encode ya, atau menyembunyikan message di dalam video. Kemudian jika kita memilih nomor 2, maka itu adalah untuk mengungkap pesan rahasia dari video menggunakan fungsi decode string ini. Di sini akan ada masukkan nama video beserta ekstensinya. Nah, tentunya nama file yang sudah di-encode itu bernama video.mov ya. Ketika kita masukkan video.mov ini, maka akan memanggil fungsi decode string. Dari sini akan diekstrak setiap frame-nya, kemudian dibuat folder sementara TMP. Kemudian masing-masing ini akan diambil pesannya dari LSB tersebut, kemudian digabungkan sehingga menjadi suatu pesan yang utuh secara keseluruhan. Kemudian ditampilkan dalam layar, dan yang terakhir menghapus folder TMP ini. Begitu kira-kira konsep dasarnya. Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menguji program ini. Ini saya sudah membuka PowerShell. Kita akan masuk ke direktorinya terlebih dahulu. Di sini terdapat satu file bernama raw.mp4 ya. Nah, ini. Kemudian kita kopikan juga file ini ya, yang tadi saya jelaskan barusan, ada di dalam nama file stegano1.py. Ini adalah file video aslinya yang akan kita masukkan pesan rahasia. Kita akan buka dulu menggunakan VLC. Ini adalah video yang berdurasi selama 3 detik ya. Di dalam folder Stegano ini terdapat nama file stegano1.py ya. Kemudian kita akan jalankan program Python tersebut. Nah, dia akan meminta inputan ya. Kita akan mencoba untuk memasukkan pesan ke dalam video. Pilih nomor 1, masukkan pesan yang akan kita injek, misalnya pesan rahasia. Lalu masukkan nama videonya raw.mp4. Di sini adalah proses untuk memasukkan pesan rahasia tersebut ke dalam video yang kita tentukan. Nah, ini nama frame yang dibuat oleh program tersebut. Setiap frame dimasukkan 2 huruf ya. Bisa kita lihat pesan rahasia. Nah, jika sudah selesai, folder temp itu dihapus. Kemudian kembali lagi ke awal untuk menjalankan program yang lain. Apakah ingin melakukan steganografi dengan video yang lain, atau mengungkap kata-kata rahasia yang kita masukkan di video sebelumnya. Namun sebelumnya kita lihat dulu hasil dari steganografi ini. Ini file aslinya, dan ini file hasil steganografinya. Kita akan coba lihat seperti apa sih file hasil steganografi ini. Kita coba yang aslinya. Seperti biasa ya, normal. Nah, ini yang hasil steganografi ya. Dia agak sedikit rusak gitu ya. Nah, dia diam gitu. Namun bagi orang awam, dia tidak mengetahui ya bahwa ini itu sudah diinjek oleh pesan rahasia gitu. Jika dia tidak aware gitu. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke decoding ya, atau kita akan mengungkap pesan rahasia yang sudah kita masukkan ke dalam file raw.mp4 tersebut. Pilih nomor 2, kemudian masukkan nama filenya ya, yaitu video.mov. Video.mov, enter. Di sini terdapat masalah ya, karena terkait dengan library eksternal dari FFmpeg ini ya, dan ini belum saya dapatkan pemecahannya gitu. Namun jika berhasil, di sini akan menampilkan pesan rahasia yang dimasukkan ke dalam video raw tersebut. Steganografi adalah salah satu metode untuk melindungi dan menyembunyikan informasi. Walau begitu, kita harus paham bahwa metode ini tidak sepenuhnya sempurna dan punya keterbatasan dalam hal keamanan. Jadi tetap berhati-hati dan selalu kombinasikan dengan metode keamanan lainnya jika diperlukan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan ikut channel ini untuk video lainnya. Jika ada pertanyaan atau ingin melihat tutorial lainnya, tulis komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya.